Selamat pagi sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Karena di situasi yang sulit ini kita percaya bahwa Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah diingkari. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai setiap saat. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib,
tetap menjaga kami. Kami bisa beribadah di pagi hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat kasih Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan, karena dimanapun kita berada, entah itu di kamar, di ruang tamu, atau dimanapun itu, tapi Tuhan ada di dalam setiap diri kita, amin. Oleh karena itu hanya di dalam namanya ada kekuatan, ada pengharapan. Firman yang menerangi setiap jalan kita. Perisai iman kita yang melindungi kita setiap waktu. Oleh karena nama Tuhan. Bebaskan setiap kami Tuhan, kami percaya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau meminta Tuhan untuk mengubah setiap hati kita, setiap mata kita, pikiran kita serupa dengan gambar dan rupanya. Ubah hati kami Tuhan.
seperti-Mu. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, di saat yang sesulit ini ya Tuhan, di mana segala sesuatunya tidak jelas ya Tuhan, kami percaya satu kepastian ya Tuhan, hanyalah Engkau ya Tuhan kepastian di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami berpegang selalu di dalam firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami bertumbuh kuat di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan, ibadah kami selanjutnya hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk sumbangan maupun persembahan dan persepuluhan yang sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati. Lalu untuk ibadah online ini akan diputar ulang kembali nanti di channel YouTube GBT Nazaret. Mohon untuk dapat di-subscribe dan dilihat kembali videonya kurang lebih nanti jam 5 sore. Lalu untuk nanti jam 9 pagi akan ada siaran langsung ibadah The Hope Gereja Anak. Dan Joygen setiap hari Sabtu setengah 7 malam. Terima kasih. Dan untuk yang tergerak untuk memberikan persembahan baik kas maupun persepuluhan bisa diberikan melalui nomor rekening yang nanti akan ditampilkan di dalam video ini. Terima kasih. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada hambanya. Selamat pagi saya ucapkan kepada sidang jemaat dan siapapun yang menangkap siaran ibadah online kami. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, sebab kita percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dalam zaman ini saya percaya bahwa kita perlu mempunyai pikiran yang beriman. Orang beriman jikalau menemukan satu gelas yang setengah berisi air, dia pertama akan mengatakan itu air, dan air itu bisa memuaskan dahaga. Tapi orang tidak beriman, dia akan melihat dan mengatakan tentang setengah yang kosong dan akan dikecewakan. Sebab itu bagaimana kita dalam zaman ini, apakah kita melihat sesuatu dari Tuhan atau sesuatu yang tidak baik? Itu sebabnya saya ingin bersama saudara melihat tentang Injil terakhir di dalam 4 Injil. 3 Injil adalah Injil yang dinamakan sinoptis, yang mengutarakan dan mengisahkan Yesus sebagai manusia. Tetapi Injil yang terakhir, yang keempat, adalah Injil autoptis, yang secara otomatik, secara langsung mengatakan Yesus itu Tuhan atau anak Allah atau firman Allah. Dan Injil ini mengandung satu kepastian bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya itu tetap di dalam kondisi yang lama. Itu sebabnya Yohanes menyimpulkan di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30 dan 31 mengatakan, Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 mengatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya
bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam 2 ayat ini Yohanes menyebutkan ada 3 hal. Pertama, dia mengatakan tanda. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid. Yang kedua, kata percaya. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Jadi kata kedua, kata percaya. Yang pertama kata tanda. Dan yang ketiga itu kata hidup. Supaya kamu yang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ada 3 kata yang sangat penting di dalam 2 ayat ini. Pertama kata tanda, kedua kata percaya, dan yang ketiga kata hidup. Saudara-saudara, maksud Injil keempat, yaitu Injil Yohanes, ditulis oleh Yohanes agar manusia bisa percaya bahwa Tuhan Yesuslah Mesias atau Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dan yang dikatakan 2 hal ini membuktikan supaya dikatakan ditulis supaya kamu yang percaya mendapat hidup di dalam namanya. Saudara-saudara, walaupun dikatakan kata Yohanes banyak tanda-tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya, tetapi yang tertulis dalam 20 pasal ini itu ditulis hanya 7 tanda. Tidak termasuk kebangkitan Yesus sebagai tanda yang definitif bahwa dia adalah Tuhan yang berjanji dan akan menggenapkan janjinya bahwa dia akan mati tetapi dia akan hidup. Yang kedua, di dalam pasal 21 Yesus berbuat tanda lain setelah dia bangkit, yaitu menyuruh murid-muridnya menebarkan jala di sebelah kanan di Tasik Tiberias, dan mereka menangkap banyak sekali ikan. Itu tidak termasuk. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat Tuhan Yesus membuktikan dirinya sebagai satu sosok yang istimewa, bahkan satu sosok yang seharusnya dipercaya supaya manusia memperoleh hidup. Dia memberikan kepada manusia tanda-tanda. Dikatakan kata ini ditulis dengan kata semeia, itu dari kata semeion. Satu tanda semeion dan semeia itu tanda-tanda. Yohanes tidak perlu menuliskan terlalu banyak tanda, 7 tanda saja yang membuktikan bahwa Yesus itu lain dari yang lain. Dan 7 tanda ini sebagai tanda kesempurnaan adalah kesaksian fisik. Tanda itu adalah seperti satu hal yang dikatakan kesaksian fisik bagi suatu kebenaran rohani yang mendasari demonstrasi dari satu hal yang konkret dari kuasa yang dibicarakan oleh Yesus melalui ajarannya, dilakukan dengan mujizat atau dengan tanda-tanda, supaya oleh mujizat atau tanda-tanda yang disaksikan oleh mata murid-murid sebagai saksi, terbukti bahwa dia adalah manusia
yang lain dari yang lain. Tetapi manusia yang dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama bahwa dia akan melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Nah, itu sebabnya kata ini atau kata tanda-tanda mujizat ini seharusnya menyadarkan manusia bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali memohon kepada Sang Mesias, Sang Juru Selamat untuk menyelamatkannya. Itu sebabnya apa saja tanda-tanda yang dikatakan atau ditulis oleh Yohanes sebagai bukti-bukti nyata bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat, dan Anak Allah yang hidup. Tadi saya katakan ada 7. 7 itu adalah angka sempurna. Dan kesempurnaan Tuhan itu dinyatakan dengan bukti-bukti yang lengkap. Tanda yang pertama, kita tidak usah membacakan lagi, karena saya kira ini sudah cukup umum dan dimengerti serta pernah dibaca atau direnungkan atau didengar tentang Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, bahwa dia memperbanyak atau mengubah air menjadi anggur di dalam sebuah pesta, seperti kebiasaan adat di sana, bahwa sebuah pesta tanpa anggur adalah bukan sebuah pesta. Tetapi di pesta di kota Kana, di mana dihadiri oleh Yesus dan ibunya Maria, mereka kehabisan air anggur. Itu sebabnya usul dari ibunya untuk Yesus segera menanggulangi masalah itu. Tetapi Yesus mengatakan, waktuku belum sampai, saatku belum tiba. Itu sebabnya dia menyuruh kepada para pelayan untuk mengisi 6 tempayan gentong yang biasa dipakai untuk pembasuhan, diisi dengan air secara penuh. Dan ketika semua gentong itu telah penuh, Tuhan Yesus menyuruh untuk mencedok. Dan ternyata air yang tadi diisikan ke dalam tempayan itu telah berubah menjadi anggur dalam kualitas yang baik. Sehingga kepala pesta mengatakan sesuatu yang ajaib kepada pemilik daripada pesta itu, bahwa sebetulnya orang biasanya menyediakan anggur yang kurang baik lalu yang terbaik, tetapi dikatakan sampai sekarang engkau masih menyimpan anggur yang terbaik. Saudaraku, bukan karena kecanggihan manusia, tetapi karena mujizat, tanda yang pasti dari Yesus bahwa dia adalah seorang yang bisa mengubah air menjadi anggur. Apa ini artinya? Saudara-saudara, Yesus membuktikan bahwa dia adalah penguasa tentang soal kualitas. Anggur adalah suatu hal yang bisa dikatakan baik karena kualitasnya mulai biasa oleh sebuah proses waktu. Maka kualitas menjadi lebih baik. Jadi Tuhan Yesus adalah penguasa atas kualitas. Perubahan seketika lawan dari sebuah proses. Dalam zaman ini kita harus percaya bahwa Yesus adalah penguasa dari kualitas. Banyak menganggap orang waktu ini waktu yang tidak baik atau tidak terlalu baik. Tetapi Yesus dapat mengubah hal yang dianggap biasa, bahkan mungkin tidak berkualitas, air biasa diubah menjadi air anggur yang berkualitas.
Saya percaya banyak orang menganggap waktu ini adalah waktu yang tidak baik. Semua mengatakan demikian, rata-rata saya dengar. Tapi saya percaya justru waktu ini adalah waktu yang bisa diubah oleh Tuhan. Dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Dia adalah penguasa atas kualitas. Kualitas iman yang biasa dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa ubah menjadi waktu yang sangat berkualitas. Buat apa kita hidup terlalu lama kalau hidup itu hanya sia-sia? Tapi mari kita isi waktu ini, waktu-waktu ini dengan waktu yang istimewa. Karena Tuhan mengubahkan, dan persepsi kita tentang waktu pun sudah menjadi berkualitas. Bukan yang tidak beriman saya mengatakan, tapi pikiran yang berkualitas, yaitu pikiran yang beriman. Sehingga tidak kita ucapkan dari mulut kita hal-hal yang tidak baik, tetapi kita selalu mengucapkan kata-kata yang punya kualitas, meneguhkan orang, membuat orang punya harapan, membangkitkan iman, dan lain sebagainya. Yang kedua, di dalam Yohanes 4, kalau kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-54, di situ Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu pergi, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi kita melihat di sini penyembuhan anak pegawai istana. Jarak di antara Tuhan Yesus waktu itu dengan lokasi itu 20 mil lebih. Tetapi Yesus dari jarak 20 mil lebih ini mengatakan, anakmu sembuh. Dengan lain perkataan, Tuhan Yesus tidak usah datang ke tempat itu. Tapi perkataan Tuhan Yesus itu perkataan yang mengubah. Anak sakit sudah hampir mati menjadi sembuh. Kana, Kapernaum. Saudaraku, di sini kita lihat Tuhan Yesus adalah penguasa dari jarak dan ruang. Walaupun dia tempat jauh, tapi dia mengatakan sembuh, dan anak itu sembuh. Saudara-saudaraku, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa atas jarak, penguasa atas ruang. Dia tidak bisa dikuasai oleh ruang dan waktu dan jarak. Dia bisa melakukan sesuatu karena dia penguasa atas jarak dan ruang. Saudaraku, di mana kita berada? Kita sementara ini harus tetap di rumah. Tapi saya percaya bahwa walaupun kita di rumah, Tuhan Yesus itu dekat dengan kita.
Kita selalu mengatakan di dalam doa, Bapa kami yang di sorga. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kerajaan sorga itu tidak jauh dari kita. Berarti saudara-saudaraku, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak tergantung kepada ruang, tidak tergantung dari jarak. Dia bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita, di dalam jarak dan di dalam ruang. Dia bisa mengubah sesuatu yang dianggap buruk di dalam kondisi yang dianggap buruk. Dia bisa menjadikan sesuatu dari jarak jauh, mengatakan sembuh. Berarti dia bisa mengubah situasi, tidak tergantung dari ruang dan dalam jarak. Tahukah Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan itu di dalam kita? Dia ada di dalam kita. Sebab itu dia menguasai hati kita seharusnya. Yang ketiga, di dalam Yohanes pasal 5, kita tidak akan membacakan ayat 1 sampai 9, yaitu ketika Tuhan Yesus ada di sebuah kolam di Bethesda. Dia menemukan di situ ada seorang yang menunggu untuk masuk di dalam kolam itu. 38 tahun menunggu. Tapi dikatakan tidak ada seorang yang membantu untuk dia masuk ke dalam air. 38 tahun. Sebuah waktu yang lama. Kalau orang sakit selama 38 tahun, kita bisa membayangkan bagaimana cukup parah, saudaraku, kebosanan dan lain sebagainya. Tapi pada saat Tuhan Yesus mengatakan angkat tempat tidurmu dan berjalan, maka orang itu tidak usah tunggu terlalu lama. Dia segera disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus adalah penguasa terhadap kepada waktu. Bukan hanya jarak dan ruang, tetapi juga waktu. Tidak usah tunggu terlalu lama. Saudaraku, dia adalah penguasa terhadap waktu. Adakah kita percaya Tuhan itu menguasai waktu-waktu? Ada masa untuk ini, ada masa untuk itu. Dan semua itu diatur oleh Tuhan indah pada waktunya. So itu marilah kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena untuk waktunya pasti Tuhan akan melaksanakan sesuatu. Bukan tergantung dari jarak, dari ruang lagi. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yesus adalah penguasa atas waktu. Itu marilah kita serahkan waktu-waktu hidup kita sekarang di dalam tangan Tuhan. Yang keempat, sebuah cerita yang sangat terkenal di dalam Yohanes pasal 6. Dia memberikan makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mengenyangkan ribuan orang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul. Saudaraku, saya percaya. Kita lihat Tuhan Yesus adalah penguasa atas kuantitas. Sekali lagi, tadi pertama dia penguasa atas kualitas. Tetapi di dalam bagian ini Kristus itu menguasai kuantitas. Tidak tergantung banyak. Dengan 5 roti 2 ikan semua cukup. Saudaraku, Tuhan itu cukup untuk membuat kita menjadi orang-orang yang dicukupkan. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang minim, yang sedikit. Tetapi kalau kita punya iman kepada Kristus bahwa dia adalah penguasa atas kuantitas, hal yang kecil bisa membuat jadi banyak. Saudaraku, iman yang kecil. Zaman ini saya lihat banyak iman-iman mengkerut, bukan mengembang. Sudah begitu kecil. Tetapi kalau di tangan Yesus dan kita mulai percaya bahwa
Tuhan itu penguasa atas apapun, maka apa yang kecil itu bisa menjadi besar. Mungkin kita terganggu kesehatan, kita pikir sudah kecil. Tetapi kalau kita percaya Yesus itu punya kuasa, Dia bisa membuat kita punya hidup lebih berkembang dan menjadi berkualitas, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kelima, di dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kita lihat Tuhan Yesus, Dia berjalan di atas air. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Yesus berjalan di atas air. Ini adalah sebuah tanda penguasaan Yesus atas hukum alam. Alam kelihatannya sangat menggelisahkan, tetapi Tuhan, Dia meneduhkan, ya. Dia membuat sesuatu hal yang teduh di dalam hati murid-murid ketika Yesus mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Dalam zaman di mana ketakutan melanda manusia, kita perlu melihat Yesus itu menguasai alam. Bukan hanya Dia menguasai manusia, tetapi Dia menguasai alam. Dia bisa membuat sesuatu yang sangat mengerikan dengan sebuah perkataan, dan Dia menganggap, murid-murid menganggap masih jauh untuk sampai ke darat. Tapi ketika Yesus sudah dekat, dikatakan tiba-tiba, ya, mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Kadang-kadang kita menganggap terlalu lama. Tetapi kita harus percaya bahwa kalau Tuhan di dekat perahu hidup kita, kita bisa sampai tanpa terasa. Kita sudah sampai beberapa kali ibadah secara online. Kita harus yakin bahwa tanpa terasa kita akan kembali nanti berkumpul kembali. Semua orang-orang yang percaya kepada Yesus dan Indonesia juga akan terbebas dari angin gelombang. Beberapa negara sekarang sudah menjadi negara yang kembali bebas untuk beribadah. Saya percaya Tuhan pun akan segera menyampaikan kita kepada tujuan, yaitu kebebasan beribadah kembali secara berjemaat. Selanjutnya kita melihat yang keenam di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat ke-12, yaitu sebuah peristiwa spektakuler dari penyembuhan orang yang buta mulai dari lahir. Orang bertanya, siapa yang salah? Orang ini atau orang tuanya? Tapi Yesus mengatakan tidak. Dia diizinkan buta sejak lahir supaya kuasa Allah dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika Tuhan Yesus membuat matanya dengan ludah yang dicampur dengan tanah, disapukan kepada matanya dan disuruh untuk melakukan sesuatu hal lain, membasuhkan. Kita melihat mata orang itu menjadi melek, saudara-saudaraku. Sejak lahir buta, tiba-tiba menjadi melek. Orang bertanya, ini salah siapa? Tetapi Tuhan mengatakan tidak salah siapa-siapa, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa atas kemalangan. Banyak orang pikir ini orang buta, wah malang sekali. Nasib. Mungkin nasib dia salah karena dia orang tidak baik. Mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya. Tetapi Tuhan adalah penguasa atas kemalangan. Mungkin kita pikir kita tidak seberuntung orang lain. Bisa kaya, bisa cakap, bisa ini dan bisa itu. Kok kita begini? Amat malang kita. Sehingga orang banyak yang kesepian di dalam hidup. Tetapi tahukah saudara bahwa Yesus adalah penguasa atas nasib manusia, atas kemalangan manusia. Kita jangan menyesali diri bahwa kita adalah kita. Karena kita dicipta menurut seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita semua penting di mata Tuhan. Kita unik. Sehingga Tuhan bisa melalui hidup kita menjadikan kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan adalah penguasa atas nasib dan kemalangan. Dan yang terakhir adalah sebuah peristiwa yang membuktikan bahwa Yesus adalah penguasa di atas kematian dan maut. Dengan peristiwa di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 46 tentang kebangkitan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Sehingga saudara-saudaranya Marta dan Maria membuat Yesus pun ikut menangis. Sudah tahukah saudara bahwa Yesus pun turut bersedih dengan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Bukan Tuhan yang membuat, karena Tuhan tidak ada hubungan dengan sesuatu yang disebut kematian dan malapetaka serta maut. Maut sudah ditelan ke dalam kemenangan Yesus. Sebab itu kita harus yakin bahwa Tuhan adalah penguasa di atas kematian. Tuhan penguasa di atas maut. Sehingga kita perlu menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa kematian Yesus menggantikan kematian kita. Kita tidak usah masuk di dalam penghukuman. Karena upah dosa itu maut. Yesus sudah mengalami maut. Supaya kita dibebaskan dari kuasa maut. Saudaraku, yakinlah dalam saat-saat seperti begini, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan dari penguasaan ketakutan akan kematian, ketakutan akan maut. Karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baik. Dan kita tidak akan mati, tidak akan mengalami kematian sebelum waktunya Tuhan. So itu kita harus yakin bahwa Tuhan punya waktu terindah. Baik untuk memberkati kita, baik untuk membuat kita pulang ke surga. Kita harus punya penyerahan diri di dalam saat-saat begini. Supaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita menjadi orang beriman. Biarlah Tuhan tiap-tiap hari membuat tanda-tanda di dalam hidup kita. Bahwa Dia tetap menyertai kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, tapi tidak pernah terlambat. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur saat hari ini kami boleh kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Walaupun saat ini kami mengalami situasi yang mungkin tidak menentukan, tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan atas segala keadaan di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami, itu membuat kami menjadi lebih baik, membuat iman kami lebih kuat lagi, berharap kepada Tuhan Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan, rahasia firman Tuhan terus Tuhan singkapkan. Dan kami semua, setiap jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mempercayakan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena di dalam tangan-Mu kami beroleh sesuatu yang pasti, keselamatan yang sudah pasti Engkau sediakan. Dan kami percaya selama kehidupan kami di dalam dunia ini pun Tuhan pasti akan memperhatikan. Terima kasih untuk setiap kehidupan yang masih Tuhan izinkan untuk kami boleh lewati hari demi hari. Biarlah kami melewatinya bersama dengan-Mu Tuhan. Kami melangkah untuk di hari-hari ke depan, kami melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Berkat ini terus menyertai mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita menyanyi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.